Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik induksi magnetik. Nah sebelumnya kita bahas dulu yuk. Apa sih induksi magnetik itu? Jadi induksi magnetik itu adalah proses terciptanya yang namanya medan magnet. Medan magnet itu dilambangkan dengan huruf B ya, dilambangkan dengan huruf B oleh yang namanya arus listrik gitu. Nah, kali ini kita akan mempelajari induksi magnetik pada dua tempat, yaitu kawat lurus dan kawat melingkar. Tapi sebelumnya kita juga perlu tahu induksi magnetik ini itu mengikuti sebuah hukum yang namanya hukum Biot-Savart ya, hukum Biot-Savart. Jadi hukum Biot-Savart ini sebetulnya agak sedikit ribet ya. Jadi dia itu melibatkan integral teman-teman. Tapi karena di tingkat SMA kita belum belajar integral yang terlalu rumit, maka di sini aku bakal langsung kasih tahu rumus jadinya aja teman-teman. Yang pertama, kalau induksi magnetik pada kawat lurus. Jadi kalau kita punya kawat lurus ya, kita punya kawat lurus seperti ini, kawat lurusnya sangat panjang. Lalu kawatnya ini dialiri arus ya, dialiri arus sebesar I. Gitu. Maka besarnya induksi magnetik ya pada jarak R ya, pada jarak R dari si kawatnya ini, besar induksi magnetiknya adalah B sama dengan mu 0I dibagi dengan 2 pi R. Seperti itu. Nah, mu 0 ini adalah sebuah konstanta yang besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Henry per meter. Konstanta ini disebut namanya permeabilitas vakum. Nah, kemudian pada kawat melingkar. Kalau misalkan kita punya kawat melingkar ya, kita punya kawat melingkar seperti ini gitu. Kawat melingkar ini dia punya jari-jari sebesar R ya. Berapa besarnya induksi magnetik ya, induksi magnetik tepat di tengah-tengah kawat gitu, ketika dia dialiri arus listrik sebesar I juga. Nah, besarnya induksi magnetiknya adalah mu 0 dikali I dibagi sama 2R gitu. Pi-nya malah tidak ada di sini. Kenapa? Karena ini bentuknya lingkaran. Jadi nanti kalau misalkan di integralnya itu ada yang bisa dicoret. Pi sama pi bisa dicoret. Seperti itu. Lalu gimana kalau misalkan kawat melingkarnya ini nggak cuma satu putaran gitu, tapi bisa 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran? Ya tinggal kita kali dengan N saja. Kita kali dengan berapa jumlah putarannya. Seperti itu. Nah, biar makin paham, yuk coba kita latihan soal dulu. Pertama, ditanyakan seperti ini. Besar induksi magnetik pada satu titik yang berjarak 10 cm. Nah, karena ini tidak SI, kita ubah jadi SI dulu. Jadi 0,1 meter. Yang berjarak 0,1 meter dari suatu penghantar lurus sangat panjang yang berarus 5 ampere. Berapa besarnya? Nah, berarti kita bisa langsung pakai rumus B sama dengan mu 0 dikali I dibagi sama 2 pi R ya. Kenapa ada pi-nya? Karena ini adalah kawat lurus ya, kawat lurus yang sangat panjang. Nanti masih ada pi-nya di sini. Tinggal dimasukin aja. Mu 0 itu permeabilitas vakum, besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I-nya adalah 5 ampere dibagi sama 2pi kali R-nya 0,1. Ini bisa dicoret ya, ini bisa dicoret jadi 4 gitu. Terus 5 sama 2 bisa dikalikan juga ya, 5 sama 2 dikalikan jadinya 10. Jadinya adalah 10 pangkat minus 6 dibagi sama 0,1 gitu. Nah, ini 0,1 ini bisa kita naikkan ke atas gitu. 0,1 ini bisa kita naikkan ke atas, jadinya berapa? Jadinya 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 1 gitu.
atau kalau dinaikkan ke atas itu berarti jadi 10 pangkat minus 6 dikali 10. Seperti itu ya. Berarti jadinya berapa? Jadinya adalah 10 pangkat minus 5. Satuan dari medan magnet adalah Tesla. Seperti itu. Jadi jawaban akhirnya adalah 10 pangkat minus 5 Tesla. Atau jawabannya adalah yang E. Nah, kemudian coba yuk kita lihat contoh soal yang lebih sulit lagi. Jadi sekarang udah 3 dimensi nih teman-teman. Dua buah kawat sangat panjang disusun tegak lurus satu sama lain namun tidak bersentuhan. Sebagai berikut ya. Ini ceritanya di sini tuh tidak bersentuhan. Jadi arus I1 sama I2 tuh nggak akan ketemu. Seperti itu. Jika arus mengalir pada kedua kawat adalah 1 ampere, jadi masing-masing 1 ampere ya. Yang I1 itu 1 ampere, yang I2 juga 1 ampere. Seperti itu. Maka besar medan magnet pada titik A adalah berapa? Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita harus cari satu persatu dulu. Ya, kita harus cari satu persatu dulu. Yaitu B yang pertama yang dihasilkan oleh kawat yang pertama ya, kawat I1. Berarti B1 sama dengan mu 0 dikali I1 dibagi sama 2pi R1. Gitu. Berarti besarnya berapa? Besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya, dikali sama I1 berapa? I1 adalah 1 ampere dibagi 2pi kali R1. R1 nya adalah 2 ya. Adalah 2 meter. Berarti ini bisa dicoret nih teman-teman. Bisa dicoret, terus bisa dicoret juga sama yang 2. Berarti jawabannya adalah 10 pangkat minus 7 Tesla. Nah, terus kita cari juga berapa B2-nya. Tapi sebenarnya kita tidak perlu menghitung lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ini parameternya semua sama, teman-teman. Jadi, arusnya sama-sama 1 ampere, ya, jaraknya ke titik A sama-sama 2 meter. Gitu. Berarti kan nilainya sama semua nanti. Hasilnya juga sama. Berarti B2 itu sama kayak B1, nilainya sama-sama 10 pangkat minus Tesla. Gitu. Nah, kemudian ini kan dibilang kalau dia itu tegak lurus ya. Maka nanti hasil dari medan magnetnya juga bakal tegak lurus seperti ini, teman-teman. Jadi bakal tegak lurus juga seperti ini. Ini B1, ini B2-nya. Maka kita harus cari resultannya. Kenapa? Karena yang namanya medan magnet itu adalah besaran vektor, ya. Nanti kita harus cari berapa resultannya. Pakai apa? Kita bisa pakai Pythagoras. Berarti B resultan, ya. B resultan sama dengan akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Gitu. Berarti sama dengan, karena ini kebetulan sama ya, karena dia kebetulan sama, yang kita tahu kalau misalkan kita punya persegi ya, kita punya persegi yang sisi-sisinya itu A, maka diagonalnya ini ya adalah A akar 2. Berarti ini juga sama. Karena ini sama-sama 10 pangkat minus 7, maka nanti diagonalnya ini atau hasilnya adalah akar 2 kali 10 pangkat minus Tesla. Seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Gimana teman kece? Gak susah kan? Nah, berikutnya yuk coba kita lihat contoh soal yang bentuknya melingkar. Kawat melingkar. Ceritanya di sini suatu kawat melingkar dengan 100 lilitan memiliki jari-jari 5 cm. Ini tidak SI ya, karena tidak SI kita harus ubah dulu jadi SI. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Besar induksi magnetik di pusat kawat melingkar tersebut adalah berapa? Nah, jadi besar induksi magnetik ya, besarnya medan magnet di kawat melingkar itu bisa kita cari dengan mu 0 kali I-nya berapa dibagi sama 2R, tidak ada pi-nya. Nah, karena ini ada 100 lilitan ya, karena ada 100 lilitan, maka kita kali sama berapa banyak lilitannya. Oke, kita masukkan saja ya langsung nilai-nilainya. Mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali arusnya adalah 5 ampere ya, dibagi sama
2 dikali R-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa dikali dengan jumlah lilitannya, yaitu sebanyak 100. Oke, ada yang bisa dicoret? Banyak ya yang bisa dicoret, yaitu 5 dengan 5, 2 dengan 4, misalkan 2. 10 pangkat minus 2 ya, 10 pangkat minus 2 dengan 10 pangkat minus 7, jadinya 10 pangkat minus 5. Berarti 2pi kali 100, 200 pi. 200 pi dikali 10 pangkat minus 5. Seperti itu. Oke. Nah, lalu karena di pilihannya itu tidak ada pi, maka pi-nya harus kita kali dulu ya. Kita kali dengan 3,14. Mungkin ini bisa kita ubah dulu ya. Jadi 2pi kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 5. Kita buat seperti ini dulu. Jadinya nanti 2pi dikali 10 pangkat minus 3. 2pi itu berapa? 2pi itu adalah 2 dikali 3,14. Ya, 2 dikali 3,14 adalah 6,28 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya adalah Tesla. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, biar teman kece semakin paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Nggak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.